Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada materi basis data teori. Kali ini kita akan membahas tentang teori optimalisasi query. Query sama dengan SQL ya, bahasa SQL. Kenapa kita perlu mengoptimalisasi? Karena pada suatu saat tertentu sesuai dengan teknologi saat ini, misalnya dengan adanya transmisi yang harus mensyaratkan cepat, akurat, kemudian hemat kali ini adalah hemat sumber-sumber yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan handphone atau smartphone, kita menggunakan tablet, sedangkan media transmisi yang kita manfaatkan adalah media internet misalnya, dengan keterbatasan bandwidth yang kita miliki. Nah, bagaimana kita bisa mengambil data dengan perintah query ini dengan cara yang paling ringan, paling cepat. Nah, seperti itu. Baik, kita akan bahas seperti apa teori optimalisasi query ini. Nah, teori optimalisasi query ini kita akan menggunakan metode atau pendekatan heuristik dan cost based. Metode yang sering digunakan pada pendekatan heuristik adalah greedy method yang menggunakan query tree untuk menganalisisnya. Nah, pendekatan cost based ini menggunakan statistik dalam database yang disimpan dalam data dictionary yang berupa metadata. Nah, seperti apa pendekatan cost base-nya, sedangkan query tree itu seperti apa? Nah, ini kita bisa menggunakan pendekatan nantinya, yaitu ketika kita menggunakan query tree ini. Yang pertama, pendekatan Cartesian product. Yang kedua, dengan pendekatan join. Untuk pendekatan join ini nanti juga akan kita bahas, insya Allah satu persatu, baik itu natural join, join on, maupun join biasa. Nah, setiap pendekatan dicari efisiensinya dengan pendekatan jumlah baris data dan kolom yang dimuat atau di-load ke dalam memori komputer. Nah, misalnya terdapat suatu tabel R dengan jumlah kolom K dan jumlah data B, maka analisisnya nantinya dituliskan dengan R dalam kurung K, B. Nah, misalnya kalau kita memiliki suatu tabel, katakanlah misalnya saat ini kita punya tabel produk gitu ya. Nah, tabel produk di sini kita tahu bahwa tabel produk yang kita miliki itu memiliki misalnya 3 kolom kemudian 4 baris. Maka bagaimana penulisannya ini nanti? Yaitu menjadi produk dalam kurung 3,4. Nah, yang akan kita hitung itu nanti adalah 3,4-nya ini dari tabel produk sampai dengan data terakhir yang diinginkan. Nah, ini nanti mana yang paling ringan loadingnya atau ngambil datanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas seperti apa morfologi dari query tree. Baik, sekarang kita pelajari bagaimana bentuk morfologi atau bagian-bagian dari query tree. Query tree itu seperti halnya dengan pohon, karena ada istilah tree di sini ya. Pohon itu paling atas itu biasanya disebut dengan daun, paling bawah disebut dengan akar. Nah, kalau dalam query tree ini akan terbalik posisinya. Paling atas ini nanti disebut dengan akar, kemudian yang tengah disebut dengan batang ya. Ini nanti disebut dengan batang, kemudian nanti kalau ada pemecahan seperti ini nanti disebut dengan cabang. Nah, sedangkan yang paling ujung di sini nanti disebut dengan daun ya, daun. Ini kebetulan saja A, B, C, D. Nah, ini misalnya tambah E lagi, E. Nah, seperti ini. Jadi gambarnya memang terbalik. Kalau kita gambarkan pohon seperti halnya pohon itu kan, misalnya ada pohon seperti ini akarnya gitu ya. Terus ini ada cabangnya. Kemudian ini adalah bagian batang, ini akar, ini adalah cabang, kemudian ini daun. Ini daun ya. Nah, seperti halnya pada pohon ini nanti di dalam query tree kita akan bahas yang pertama bagian akar. Saya tulis akar. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan root, begitu ya. Root.
Akar ini nanti biasanya berisi aljabar relasi berupa proyeksi, ya. Proyeksi, generalized projection, kemudian ada aggregate function. Nah, sekarang berikutnya kita bahas yang di bagian batang. Bagian batang atau biasa disebut dengan ya body gitu aja untuk mempermudah. Batang, body, bar, ya batang sama aja. Misalnya seperti ini, bar. Nah, berisi apa saja? Di dalam batang ini secara spesifik biasanya hanya berisi suatu seleksi atau selection. Kemudian berikutnya pada bagian cabang, ya. Cabang ini berisi apa saja? Cabang kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan branch. Cabang ini berisi tentang Cartesian product, kemudian join. Oke, join di sini ada 3 jenis join: natural join, dan join on, begitu. Nah, untuk kasus-kasus yang lain ini biasanya juga nanti ada tambahan lagi, misalnya untuk union, ya, untuk intersection, kemudian untuk mengurangkan atau minus atau menyelisihkan data, ya, seperti itu. Tapi apakah untuk yang lainnya, misalnya saya kasih garis seperti ini. Nah, nanti untuk akar, root, apakah nanti ada yang lainnya? Ya, nanti kita bahas. Untuk yang D ini berisi apa? Nah, D ini biasanya, nah ini D, ini daun, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan leaf. Daun ini berisi tentang tabel-tabel atau relasi yang terlibat. Mungkin ada yang tanya, antara cabang dengan daun itu biasanya ada cabang lain. Mungkinkah? Mungkin. Nah, antara cabang dengan daun, apakah nanti boleh ada batang yang lain? Boleh. Mungkinkah? Mungkin, ya. Ini nanti untuk perluasan dari teori-teori ini. Nah, misalnya setelah akar tidak ada batang tapi langsung cabang, boleh nggak? Setelah akar langsung cabang, tidak ada batang. Nah, mungkin nanti kita analisa. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Pasti ada batangnya, gitu ya. Nah, di dalam aljabar relasi ada beberapa hal yang kita kenal selain ada proyeksi, aggregate function, kemudian di sana ada seleksi, ya. Ada lagi misalnya rename, ya. Rename, row, ya. Kemudian ada update, kemudian ada delete. Nah, kesemuanya ini tidak akan dibahas di dalam query tree, karena query tree fungsinya itu adalah untuk optimalisasi cepat dan tidaknya ketika kita melakukan proses SQL atau proses query, gitu ya. Cepat dan tidaknya itu tergantung dari jalur transmisi data, gitu ya. Kalau kita menggunakan internet, tentunya datanya ya yang kecil-kecil, kita potong-potong menjadi lebih kecil-kecil. Nanti apakah lebih cepat atau lebih lambat, nanti akan kita cobakan mana yang lebih optimal dari semuanya ini. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk query tree ini. Tabel mana saja yang kita perlukan, yaitu ada tabel produk, supplier, katalog, seperti pada praktek-praktek sebelumnya dan analisis teori sebelumnya. Kemudian ada 2 tabel lagi tambahan. Ini tabel sederhana saja. Ini nanti untuk mempermudah kita dalam contoh-contoh secara teoritis. Nah, langsung bagaimana penyelesaiannya? Oke, strategi penyelesaian untuk kasus pertama, contohnya yaitu ada 2 tabel ABC. Sebelum itu kita kita ketahui dulu apa saja yang ada di dalam tabel ini. Oke, yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu dengan cara seperti ini, ya. Ini ABC, ini memiliki 3 kolom dan memiliki 5 baris. Bagaimana dengan tabel CDE? Sama, ya. CDE ini memiliki 3 kolom dan 5 baris.
Nah, untuk itu sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya tadi bahwa ABC dalam kurung ada 3,5. Sedangkan CDE ini juga sama, yaitu 3,5. Apa maksudnya? 3 kolom 5 baris. Karena istilahnya COSBIS yang digunakan adalah seberapa besar data-data ini dan kolomnya itu dimuat ke dalam memori komputer. Nah, untuk itu perlu kita optimalisasi. Strateginya yaitu, ingat cara membuatnya, cara menganalisis menggunakan query tree. Yang pertama kita gunakan query tree dengan pendekatan Cartesian product. Cartesian product atau cross ya. Strateginya bagaimana? Untuk penyelesaian query tree, semuanya ini nanti sama. Dimulai dari paling bawah. Paling bawah apa? Yang paling bawah adalah, kita ketahui, nama tabelnya. Nama tabelnya, ini misalkan cara pertama, nama tabelnya adalah ABC dan CDE. ABC, kemudian di sini CDE. Nah, ABC dan CDE akan kita gabungkan dengan menggunakan cross. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat, tampilkan B dan D. Tampilkan B dan D yang A-nya sama dengan C dan E-nya sama dengan 2 dari tabel ABC dan CDE. Nah, dari sini ABC dan CDE sudah saya gunakan Cartesian product. Jadi nanti ABC, CDE begitu. Nah, berikutnya kita berikan suatu seleksi. Seleksinya apa? Nah, di sini kita tuliskan bahwa tampilkan B dan D yang A-nya sama dengan C, ya. A sama dengan C, berarti nanti A yang ada di sini yang sama dengan C. Nah, berarti yang ini, ya. Kemudian dan simbolnya seperti ini, ya. Dan E sama dengan 2. E sama dengan 2. E di sini yang sama dengan 2. Kita cari. Ternyata ini yang sama dengan 2 ini. Ya. Kemudian karena kita menggunakan Cartesian product, nah, efek dari Cartesian product ini nanti apa? Ada yang namanya seleksi terselubung, ya. Seleksi terselubung. Penempatannya di mana seleksi ini? Tentunya tidak di sini, pasti di sini. Maka kita tambahkan di sini yaitu dan lagi, yaitu yang sama. A, B, C, titik apa yang sama yang kita gunakan sebagai acuan. Kita lihat dari tabel A, B, C dengan tabel CDE, ini data yang sama apa? Misalnya, oh ternyata data yang sama itu adalah yang C-nya sama. Yang C-nya sama. Maka ABC titik C, ya, sama dengan CDE titik C. Nah, ini adalah seleksinya. Jadi nanti ditulis semuanya ini ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Kita naik, ini bagian batang ya. Kemudian bagian akar. Akar itu untuk proyeksi dan agregasi. Apa yang kita proyeksikan? Yang kita proyeksikan ternyata di sini adalah B dan D. Maka sekarang kita tampilkan proyeksinya adalah P, B, D. Ini adalah bentuk dari query tree-nya. Oke. Sudah di sini. Ini untuk mempermudah ya. Nah, berikutnya kita analisis. Cara analisis COSBIS-nya bagaimana? Sama ya. Kita load dari bawah. Kita load dari bawah. Caranya yaitu ABC memiliki berapa kolom, berapa baris. ABC itu ternyata memiliki 3 kolom, 5 baris. Cukup kita tulis seperti ini untuk analisisnya. CDE bagaimana? CDE sama 3,5.
5. Ya. Kemudian kita analisis berikutnya. Ingat ya, angka-angka ini adalah angka-angka jumlah yang dimasuk atau dimuat di dalam memori komputer. Nah, kolom dengan kolom kalau di dalam Cartesian product itu dijumlahkan. Berarti 3 tambah 3, 6. Kemudian 5 dengan 5, berarti 5 kali 5. Berarti 25 data. Ini adalah analisis COSBIS pada load yang kedua, yaitu pada saat Cartesian product atau pada saat bagian ini ya. Cartesian product atau bagian perkalian di sini. Ini hasilnya ya, perkalian. Nah, setelah itu semuanya dikalikan semua akan di-load dalam memori komputer, baru dilakukan seleksi. Seleksi atau penyaringan. Nah, sekarang disaring. Disaring yang A sama dengan C dan E sama dengan 2, tetapi yang ABC titik C sama dengan ini CDE titik C yang sama. Oke, kita lihat dulu. Ternyata ini 10 sama, ini sama ya. Ini 10 dengan di sini sama, 35 tidak ada, 45 tidak ada. Berarti sekarang kita cari yang sama dengan C, kita garis di sini. Nah, ternyata hanya ada satu data. Ya, satu data saja. Satu baris data. Yang mana yang B-nya itu nanti ternyata nilainya adalah ini B yang nilainya adalah 2, sedangkan dan D yang nilai A-nya sama dengan yang nilai D yang A-nya sama dengan C. E-nya sama dengan 2. E-nya sama dengan 2, ini saya lingkari lagi ya. E-nya sama dengan 2. Ini yang masuk nanti masuk nominasi yang akan dipilih ya. Tetapi di sini tadi menunjuk 10 di sini. Cari D-nya. D-nya ternyata adalah X. Nah, D-nya adalah X. Ternyata hanya ada satu baris data dan 2 kolom. Kolom apa yang ditampilkan? Karena tak kolom B dan kolom D. Maka di sini akan muncul 2,1. Nah, kalau kita total seluruhnya berapa banyak memori yang digunakan ketika memproses query ini? Ya, kita hitung. Kolomnya total ada berapa? 3 tambah 6 ditambah 2. Ya, sama dengan 11 kolom. Kemudian barisnya. Di sini 5 ditambah 5, kemudian ditambah lagi 25 ya. Kemudian ditambah lagi 1. Berapa banyak? 10, 35, ternyata 36 baris. Total yang digunakan adalah 11,36. Nah, kalau memori itu ibaratnya matrik, kolom dan baris, maka telah menggunakan sebanyak 11 kolom 36 baris selama memproses teori ini menggunakan Cartesian product. Nah, berikutnya dari ini kita bisa kita bisa menganalisis bagaimana bentuk aljabar relasinya. Nah, karena kita sudah mengetahui ini tadi, cukup kita tuliskan aja ya, aljabar relasinya yaitu di sini Pi B, D, seleksinya adalah A sama dengan C dan E sama dengan 2 dan tak taruh di bawahnya di sini karena tidak muat ya. ABC titik C sama dengan CDE titik C. Dari tabel apa? Dari tabel ABC cross CDE. Ini adalah aljabar relasinya. Nah, untuk itu kalau nanti tidak terlihat ya, ini saya perlihatkan dulu bagaimana bentuk aljabar relasinya. Yang barusan saya tulis terlalu mojok ke kanan, ini biasanya tidak muat. Ini ya, saya tumbuhkan di sini ya.
Nah, ini nanti silahkan di pause video ini kalau ingin mengetahui aljabar relasinya. Saya kembalikan lagi di sini. Oke. Ini adalah bentuk aljabar relasinya. Nah, berikutnya bagaimana dengan bentuk SQL-nya? Oke. Bentuk SQL-nya ini akan saya hapus. Saya tarik sini. Ini adalah select B, D. Kemudian ini ada from-nya. From ABC, CDE. Karena kita menggunakan Cartesian product, maka di sini adalah itu ya. Selanjutnya tinggal kita tuliskan yaitu di sini where ya, karena di sini ada seleksinya yaitu where kita bisa dari untuk relasinya dulu atau yang pembatasnya. Kita gunakan misalnya yang pembatasnya dulu yaitu A sama dengan C N E sama dengan 2, saya kurungi ya. Kemudian di sini N ABC titik C sama dengan CDE titik C. Tinggal kita urutkan saja ya. Yang select ini pertama, urutan pertama, kemudian from ini kedua, kemudian baru where-nya ini yang ketiga, enter. Sehingga nanti akan menghasilkan data seperti pada tampilan berikut. Oke, ini adalah hasil ketika kita gunakan MySQL ya, dimana ini kalau saya tuliskan biar lebih jelas, kalau tadi dengan coret-coret, ini untuk lebih detailnya dimulai dari yang paling bawah, ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, yang ini nomor 4. Oke. Nah, sekarang ini adalah hasilnya. Yang perlu kita lihat adalah analisisnya di sini tadi. Ini adalah totalnya tadi, bentuk SQL-nya. Kemudian perhatikan kecepatan prosesnya yang ada di sini ya. Kecepatan prosesnya. Ini hasilnya B dan D yaitu 2x. Di sini 0,02 detik. Nanti kita akan coba lagi dengan cara yang lain. Kalau ini menggunakan Cartesian product biasa dengan menggunakan query biasa. Nah, berikutnya kita akan menggunakan Cartesian product dengan menggunakan subquery. Seperti apa subquery? Oke, ini saya akan tuliskan satu persatu dari awal. Subquery itu dimulai dari kita lihat tampilkan B dan D yang A-nya sama dengan C dan E sama dengan 2 dari tabel ABC dan CDE. Yang pertama, kita cari dulu A sama dengan C itu berada dari tabel mana. Ya, A sama dengan C, oh ternyata dari tabel ABC. Maka kita tuliskan tabel ABC, kemudian naik, kita seleksi dulu di sini. Yang A sama dengan C. Nah, kalau di sini nanti sudah akan kalau sudah selesai diseleksi atau disaring di sini, nanti baru kita gabungkan. Bagaimana dengan CDE? Sama. CDE yang kita saring adalah yang E sama dengan 2. Baru kita Cartesian product, kita gabungkan. Nah, setelah ini nanti selesai, berikutnya kita masuk ke berikutnya yaitu di sini. Karena di sini sudah ada penyaringan ya, sudah ada penyaringan di bagian ini, di sini juga sudah ada penyaringan. Berikutnya di sini penyaringannya hanya yang dari cross ini saja ya, cross, yaitu yang ABC sama titik C sama dengan
CDE titik C. Kemudian kita proyeksikan B, D. Oke. Selanjutnya kita analisis cost base-nya. Seperti apa cost base-nya? Kita mulai dari paling bawah ya. Berdasarkan data sebelumnya tadi bahwa ini saya akan tuliskan di sampingnya, ABC itu memiliki 3,5. Kemudian CDE sama 3,5. Yang A sama dengan C ini ternyata 3 kolom ya. Karena proyeksinya masih semuanya. Yang sama dengan C, coba kita lihat datanya. C ternyata hanya ada 1. Maka di sini kita tulis 1. Baru nanti kita kalikan di sini. Kemudian ini yang E sama dengan 2. Oke, kita lihat lagi yang E sama dengan 2. Yang E sama dengan 2, di sini terlihat ada 3 data ya. E sama dengan 2 ada 3 data. Maka di sini muncul 3,3 karena ada 3 data. Nah, setelah sudah sampai di sini ada 3 kolom menjadi 6 kolom, koma. Di sini 3 kali 1, 3. Ya, ini bentuk kombinasinya. Nah, berikutnya kita proyeksikan. Kita proyeksikan yang ABC titik C sama dengan CDE titik C. Logikanya bagaimana? Logikanya di sini kita lihat ini hanya ada 1 data. Kita cari yang koneksinya menggunakan angka 10 yang sama. Kita lihat di sini ternyata hanya ada 1 ya. Yang di sini ternyata juga sama dengan 2. Jadi lingkupnya nanti yang terpilih seperti ini ya. Karena ini 10 berarti D-nya ternyata nanti adalah X. B-nya adalah 2 ya. Di sini berarti masih 3,3 sekarang menjadi 6 karena ada 3 kolom dengan 3 kolom menjadi 6 kolom menjadi 1 baris yang sama, berarti ini 6 kolom yang sama 1 baris. Nah, berikutnya dengan adanya seleksi 6,1. Dengan adanya proyeksi karena hanya B dan D kolomnya maka menjadi 2,1. Oke, sekarang kita hitung totalnya ya. 3 tambah 3 6, 12, 18, 20. Kita tulis 20, 1 dengan 1 2 ini 5 ya. 5 ditambah dengan 4 9 tambah 19 ya. 19. Total load memorinya, load ke dalam memorinya ternyata hanya 20 kolom, 19 baris. Nah, ini membuktikan dengan subquery seperti ini ternyata lebih sedikit memori yang digunakan ke dalam RAM gitu ya. Tetapi dalam penulisannya memang ini nanti agak repot, di mana di sini nanti kita buat semacam tabel baru. Karena di sini kita lakukan penyaringan terlebih dahulu. Misalnya ini menjadi T1, ini menjadi T2. Nah, bagaimana bentuk query-nya? T1 dan T2. Nah, T1 dan T2 ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Aljabar relasinya nanti menjadi ya. Kita tuliskan T1 T2 dulu, di mana T1 ini diassign dari sini C, ini dari tabel ABC gitu ya. Sedangkan T2 ini diperoleh dari E sama dengan 2 dari tabel CDE. Kita tinggal menampilkan keduanya ini ke dalam satu aljabar relasi dengan adanya proyeksi ya, P
proyeksi B, D, kemudian ingat karena di sini kita setelah melakukan assign di sini ya T1, T2, maka nanti di sini kita menggunakannya tidak lagi ABC dan CDE tetapi T1 dan T2. Maka sekarang kita kita seleksi T1.C sama dengan T2.C dari tabel T1 cross T2. Ingat ya, perhatikan ini. Ini aljabar relasinya menjadi seperti ini. Nah, cukup select bintang from ABC where A sama dengan C. Kalau T1. Nah, saya akan tuliskan di sini T1 itu adalah select bintang from ABC where ini ya, where ABC where A sama dengan C. Untuk yang T2 itu adalah select bintang from CDE where E sama dengan 2. Terus untuk yang atas di sini ini select B, D. Nah, from-nya di sini sudah berubah T1, T2. Maka akan saya tarik ke sini bentuk SQL lengkapnya yaitu select bintang. Oh maaf, ini bukan bintang. Langsung select B, D from. Nah, disinilah letak yang namanya subquery ya. Subquery seperti yang saya tulis di atas bahwa from saya kasih kurung ya, select bintang from ABC where saya tulis A sama dengan C. Saya tulis di sini ST1, nah di sini dalam kurung lagi select bintang from CDE where E sama dengan 2 ST2. Nah, apakah ini cukup? Belum. Tambahkan lagi yaitu where T1.C sama dengan T2.C. Nah, inilah adalah bentuk dari subquery. Ini adalah hasilnya. Ya, perhatikan ada pada bagian hasil bahwa di sini hasilnya menunjukkan bahwa lebih cepat ini 0,00 detik ya, lebih cepat ini daripada yang tadi. Kenapa kok seperti ini? Logikanya bagaimana? Logikanya misalnya seperti ini. Kita akan membuat sekat di suatu ruangan. Sekat itu berasal dari kaca gitu ya. Kaca. Setelah kita hitung setiap ruangan itu lebarnya sekatnya itu totalnya misalnya 90 meter persegi. Pertanyaannya, ketika kita membawa kaca dari pabrik sampai ke tempat 90 meter itu kan lebih mudah kalau kita potong-potong dulu, apalagi motong-motongnya ketika masih di pabrik. Akan memudahkan apa? Memudahkan ketika kita mengangkut atau membawa dari pabrik tersebut ke tempat yang akan kita pasang. Sehingga dengan filosofi seperti ini, dengan hal yang sama, ibaratnya ketika mengangkut dari pabrik ke tempat pemasangan, itu disebut sebagai media transmisi atau jalannya data. Nah, kalau sudah kita potong-potong, ini ya, kita potong-potong seperti ini akan menjadi lebih sedikit yang di load, yang ditampilkan. Kalau tadi di sini 6,25, nah di sini karena sudah terjadi penyaringan menjadi 6,3 ya, menjadi lebih sedikit dan lebih sedikit lagi. Ini adalah konsep utama dari model optimalisasi query yang menggunakan query tree. Oke, dari sini, kalau ini tadi menggunakan Cartesian product, saya berharap untuk yang berikutnya kita bisa menggunakan join, kemudian join on, dan natural join dengan cara yang sama, dengan tanpa dilakukan subquery dan menggunakan subquery. Jadi pertanyaannya adalah, satu pertanyaan itu bisa diselesaikan dengan berapa jawaban?
Tadi saja sudah ada 2 jawaban. Ditambah lagi misalnya nanti kita menggunakan join, ditambah 3 lagi 6 jawaban. Jadi banyak cara untuk memperoleh hasil tersebut. Nah, dengan cara-cara yang banyak tadi, dengan berbagai macam cara tadi, kita bisa menentukan mana yang paling ringan dalam hal loading datanya. Oke, saya rasa pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Insya Allah untuk selanjutnya pada bagian praktek kita akan lanjutkan full untuk praktek tanpa teori-teori ya. Prakteknya tentunya kita masih menggunakan aljabar relasi, menggunakan query tree, kemudian subquery untuk membahas dan menganalisis secara detail dari setiap operasi yang akan kita gunakan. Baik, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.